Perkenalkan, nama saya Sophia Kilana Moreni dengan NPM 18. Nama saya Herni Nuraini dengan NPM 2350419. Nama saya Melan Sofia dengan NPM 32. Saya Maulida Wahyuni dengan NPM 2350434. Saya akan mempresentasikan tentang hormon. Hormon adalah senyawa kimia yang berfungsi sebagai pengendali proses pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Regulasi pertumbuhan melalui hormon melibatkan berbagai mekanisme biologis yang memastikan keseimbangan antara pertumbuhan, perkembangan, dan metabolisme. Semuanya itu dibagi menjadi dua. 1. Hormon dan regulasi pada pertumbuhan dan hewan. 2. Hormon dan regulasi pertumbuhan pada tumbuhan. Yang pertama atau 1, hormon dan regulasi pertumbuhan pada manusia atau hewan. Beberapa hormon utama yang mengatur pertumbuhan adalah hormon pertumbuhan atau GH dihasilkan oleh kelenjar pituitari dan berperan dalam stimulasi pertumbuhan sel, jaringan, dan organ. Selanjutnya, insulin atau IGF atau 1 diproduksi oleh hati sebagai respon terhadap GH dan mendukung pertumbuhan tulang serta otot. Selanjutnya, hormon tiroid atau tiroid giberelin mempercepat perkecambahan biji, pemanjangan batang, dan pembungaan. Selanjutnya, sitokinin merangsang pembelahan sel dan memperlambat penuaan daun. Selanjutnya, asam abisat atau ABA berfungsi sebagai hormon stres, menghambat pertumbuhan dan membantu tanaman bertahan dalam kondisi ekstrim. Selanjutnya, etilen mengatur pematangan buah dan respon terhadap stres lingkungan. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai hormon dan regulasi pada tumbuhan. Nah, yang akan saya jelaskan yaitu mengenai mekanisme regulasi pada hormon dan pada tumbuhan. Nah, mekanisme regulasi pada hormon. Nah, hormon ini bekerja melalui apa? Mekanisme umpan balik, yang mana ada mekanisme umpan balik yang positif dan ada juga yang negatif. Nah, misalnya jika kadar GH dalam tumbuhan terlalu tinggi, maka kelenjar pituitarinya akan mengurangi produksinya. Kenapa dikurangi produksinya? Untuk menjaga keseimbangan dalam tumbuhan. Contohnya, keseimbangan antara hormon auksin dan sitokinin, yang mana kedua hormon tersebut menentukan pola pertumbuhan tanaman. Nah, karena jika adanya ketidakseimbangan antara hormon dapat menyebabkan gangguan, contohnya seperti hormon pada gigantisme. Nah, selanjutnya ada mekanisme regulasi pada tumbuhan. Kalau yang tadi pada hormonnya, sekarang pada regulasi pada tumbuhannya. Nah, di sini mekanisme regulasi pada tumbuhan terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, sebagai sinyal hormon. Kenapa regulasi tumbuhan ini dinyatakan sebagai sinyal hormon? Karena hormon ini dapat berperan sebagai sinyal untuk mengatur regulasi pada tumbuhan. Jadi dengan adanya hormon ini membantu, jadi enggak secara otomatis gitu teratur regulasinya pada tumbuhan tersebut. Yang keduanya ada sinyal lingkungan. Nah, sinyal lingkungan ini berperan untuk faktor lingkungan seperti hal-hal cahayanya, suhunya, dan air yang dapat berperan sebagai sinyal untuk mengatur regulasi pada tumbuhan. Jadi faktor lingkungannya itu dari cahaya, dari suhu, dan dari air yang membantu proses regulasi pada tumbuhan. Yang ketiganya ada sebagai jaringan pengatur. Kenapa sebagai jaringan pengatur? Karena
dalam regulasi tumbuhan ini dicontohkannya jaringan meristem sebagai pengatur yang membantu mengatur regulasi tumbuhan juga. Jadi intinya di sini mekanisme regulasi tumbuhan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama sebagai sinyal hormon, yang kedua sebagai sinyal lingkungan, yang ketiga jaringan pengatur. Berikut adalah beberapa jurnal yang membahas hormon dan regulasi pertumbuhan. 1. Peran hormon pertumbuhan dalam regulasi metabolisme energi, pertumbuhan linear, dan implikasi klinis pada gangguan endokrin. Artikel ini mengeksplorasi peran hormon pertumbuhan atau GH dalam mendukung pertumbuhan linear melalui stimulasi insulin like growth factor min-1 atau IGF min-1, pengaruh faktor metabolisme lipid, protein, dan karbohidrat, serta implikasi klinis dari gangguan produksi GH termasuk dwarfisme, gigantisme, dan akromegaly. 2. Peran hormon pertumbuhan dalam percepatan proses penuaan. Studi literatur ini menunjukkan bahwa hormon pertumbuhan dapat mempercepat proses penuaan melalui mekanisme yang melibatkan penurunan pembentukan antioksidan endogen akibat aktivitas IGF-1 dan penurunan aktivitas metabolisme yang diregulasi oleh mTOR. 3. Regulasi hormon pada pertumbuhan ikan air tawar, literatur review. Artikel ini melibatkan ringkasan data terkait pengaturan hormon pada pertumbuhan ikan untuk meningkatkan hasil produksi budidaya. Dengan fokus pada pemberian hormon recombinant growth hormone atau RGH pada pakan untuk mempercepat pertumbuhan ikan budidaya. 4. Pengaruh hormon auksin sebagai zat pengaruh tumbuh terhadap pertumbuhan tanaman. Artikel ini membahas peran hormon auksin dalam mengatur pertumbuhan dan perkembangan tanaman, termasuk efek fisiologisnya seperti pembesaran sel, ambisisi, penghambatan mata tunas lateral, pertumbuhan akar, dan aktivitas kambium yang terlibat dalam tumbuhan. Yang pertama, ada auksin, hormon yang berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Yang kedua, ada giberalin, hormon yang berperan dalam tumbuhan dan perkembangan seperti bunga dan batang. Yang ketiga, ada sitokinin, hormon yang berperan dalam pertumbuhan seperti di dalam sel. Terus selanjutnya ada etilen, hormon yang berperan dalam pematangan buah dan sayur. Yang terakhir ada absisat, hormon yang berperan dalam menghambat pertumbuhan buah dan sayur. Selanjutnya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi regulasi tumbuhan. Yang pertama, cahaya. Cahaya ini mempengaruhi proses fotosintesis, yaitu proses pembentukan glukosa dari karbon dioksida dan air dengan bantuan energi cahaya. Intensitas dan juga kualitas cahaya yang berbeda-beda dapat mempengaruhi laju fotosintesis dan pertumbuhan tanaman tersebut. Yang kedua, ada suhu. Suhu ini mempengaruhi metabolisme tanaman, yaitu proses-proses kimia yang terjadi di dalam tanaman tersebut. Suhu yang optimal dapat mempercepat proses metabolisme, sedangkan suhu yang terlalu tinggi ataupun yang terlalu rendah dapat memperlambat proses metabolisme tersebut. Yang ketiga, ada air. Air ini mempengaruhi proses transpirasi, yaitu proses pengeluaran air dari tanaman melalui daun-daun tanaman. Ketersediaan air yang cukup dapat mempercepat proses transpirasi, sedangkan kekurangan air dapat memperlambat proses transpirasi. Dan yang terakhir, ada nutrisi. Nutrisi ini mempengaruhi proses pertumbuhan dan juga perkembangan tanaman. Nutrisi yang cukup dapat mempercepat proses pertumbuhan, sedangkan kekurangan nutrisi dapat memperlambat proses pertumbuhan dan juga perkembangan dari tanaman tersebut. Ada mekanisme regulasi tumbuhan. Yang pertama itu ada sinyal hormon. Hormon tanaman seperti auksin, giberelin, dan juga sitoksinin mempengaruhi proses-proses kimia yang terjadi pada tanaman. Hormon ini dapat memperlambat dan juga mempercepat proses kimia pada tanaman tersebut. Yang kedua, ada sinyal lingkungan. Faktor lingkungan seperti cahaya, suhu, dan juga air dapat mempercepat juga memperlambat proses kimia pada tanaman tersebut. Dan yang terakhir, ada jaringan pengatur.
Jaringan meristematik dan juga jaringan pengatur lainnya dapat mempengaruhi proses kimia yang terjadi pada tanaman. Jaringan ini juga sama seperti mekanisme sebelum-sebelumnya bisa mempercepat dan juga memperlambat proses kimia pada tanaman.